Pulau Buton merupakan kepulauan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Buton memang terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di dunia. Walaupun dikenal sebagai tempat untuk memproduksi aspal, Pulau Buton juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Di balik kecantikan Pulau Buton, ternyata ada beberapa kisah misterius yang ada di pulau ini. Untuk mengetahui sejumlah misteri di Pulau Buton, tonton video ini sampai habis. Benteng Keraton Buton. Benteng inilah pusat Kesultanan Buton yang wilayahnya mencakup keseluruhan pulau-pulau utama, yaitu Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Rumbia, dan Pulau Poleang. Benteng Keraton Buton sekarang masuk dalam Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan September tahun 2006, sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Selain menjadi benteng terluas di dunia, Benteng Keraton Buton memiliki desain bangunan yang menarik dan memiliki bentuk arsitektur unik karena terbuat dari batu gunung dan karang yang direkatkan dengan putih telur memakai campuran pasir dan kapur. Selama pembangunan benteng, sejumlah hal unik terjadi, seperti tak ada yang menikah dan tak ada yang meninggal walaupun pada masa itu sedang musim kelaparan luar biasa. Dulunya benteng ini dijadikan tempat pertahanan, namun kini menjadi objek wisata unggulan Kota Bau-Bau dan telah dikunjungi ribuan turis domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau Ali Arham, Benteng Keraton Buton setiap harinya dikunjungi sekitar 300-400 turis Nusantara pada 2019. Sedangkan total kunjungan turis asing ke Benteng Keraton Buton selama 2019 sekitar 6.000 orang dan umumnya datang dari daratan Eropa. Namun saat ini jumlah kunjungan turis berkurang dari sebelumnya. Hal ini diakibatkan pandemi COVID-19. Masjid Agung Keraton Buton. Masjid ini dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Buton ke-19, Sultan Sakiuddin Durul Alam. Masjid Keraton Buton dipercaya sebagai masjid tertua yang berdiri di Sulawesi Tenggara hingga saat ini. Sebenarnya ada masjid lain yang lebih tua. Masjid itu dibangun pada masa Sultan Buton pertama, Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis, tapi semuanya sudah terbakar dalam Perang Saudara. Saat Sultan Sakiuddin Darul Alam berkuasa, ia membangun Masjid Agung Keraton Buton untuk mengganti masjid yang terbakar. Masjid ini memiliki 12 pintu masuk yang salah satu diantaranya berfungsi sebagai pintu utama. Di sebelah timur masjid, tepatnya di bagian depan masjid terdapat serambi terbuka. Dilansir dari simas.kemenak.go.id, masjid unik ini dibangun dengan kayu berjumlah 313 potong sesuai dengan jumlah tulang pada manusia. Jumlah anak tangga masuk masjid 17 buah, sama dengan jumlah rakaat salat dalam sehari. Beduk masjid yang berukuran panjang 99 cm dianalogikan dengan Asmaul Husna dan diameter 50 cm dimaknai sama dengan jumlah rakaat salat yang pertama kali diterima Rasulullah. Pasak yang digunakan untuk mengencangkan beduk tersebut terdiri dari 33 potong kayu yang dianalogikan dengan jumlah bacaan tasbih sebanyak 33 kali. Kasulana Tombi. Salah satu yang unik adalah tiang dengan penampilan berbeda di depan Masjid Agung Wolio. Itulah Kasulana Tombi alias tiang bendera yang sudah ada sejak tahun 1712. Tiang itu berdiri di sisi bangunan sebelah utara masjid. Didirikan tak lama setelah Masjid Agung Keraton Buton dibangun. Dahulu setiap Jumat dikibarkan bendera Kesultanan Buton yang disebut bendera longa-longa di tiang tersebut. Selain itu, tiang ini konon dulunya berfungsi juga sebagai tempat eksekusi jika melanggar syariat Islam. Tinggi tiang mencapai 21 meter dengan area penopang di bawahnya yang berdiameter 25-70 cm. Kasulana Tombi terbuat dari kayu jati. Pada tahun 1870-an, Kasulana Tombi tersambar petir dan mengalami kerusakan.
Akhirnya tiang pun diperbaiki dengan ditambah kayu penopang, dan bentuknya tak lagi lurus seperti pada umumnya. Walaupun begitu, hingga sekarang tiang yang tampak sedikit miring ini tetap berdiri kokoh. Tiang berusia sekitar 3 abad tersebut tetap kuat meski diterpa panas angin, hujan selama lebih dari seabad. Kabarnya, beberapa tahun lalu ada seseorang yang menginap gangguan jiwa memanjat tiang dan berusaha untuk merobohkannya. Tapi tetap saja, tidak berhasil. Batu Popawa. Batu Popawa berada di depan Masjid Keraton atau Masjid Kesultanan Buton, di dalam benteng Keraton Buton. Batu ini berukuran 0,5 kali 1 meter yang digunakan untuk pengambilan sumpah raja atau sultan sejak agama Islam masuk ke negeri ini. Bentuk batu Popawa menyerupai alat kelamin perempuan. Diyakini, ini tak lepas dari pemimpin pertama Buton yang seorang perempuan, Raja Putri Wakaka. Sekaligus menyimbolkan raja atau sultan yang baru selesai dilantik, diibaratkan sosok yang baru lahir dari rahim ibu, bersih dan suci. Konon katanya, lubang batu Popawa ini merupakan pusat bumi yang diyakini tembus ke Mekah. Pasalnya, dahulu kala saat perang panjang terjadi di Buton, tiba-tiba terdengar suara beduk dan azan dari sebuah lubang, padahal pada saat itu tak ada masjid yang berdiri di sekitar situ. Masyarakat percaya bahwa suara tersebut berasal dari Makkah, seperti dikutip dari video di channel YouTube Mata-Mata Seleb. Namun cerita itu dibantah Imam Masjid Agung Wolio, Laode Ikhwan. Lubang di masjid itu sebenarnya dulu adalah pintu rahasia untuk menyelamatkan Sultan Buton jika diserang musuh. Di dalam lubang ada 5 jalan rahasia ke sejumlah tempat di kompleks benteng. Salah satu jalan rahasia itu ada yang tembus ke selatan benteng. Kemudian setelah Masjid Keraton Buton direhabilitasi pertama, pada masa Sultan Muhammad Hamidi pada 1930-an, pintu gua ditutup semen sehingga liangnya menjadi kecil dan sebesar bola kaki. Agar tak menimbulkan persepsi lain dari masyarakat, lubang ditutup dan di atasnya dibuat tempat imam memimpin sholat. Patung Naga. Patung naga di kota Bau-Bau disebut-sebut dibuat sebagai ikon berkaitan dengan naga Lawero yang sejak dulu hidup dalam cerita rakyat di sekitar wilayah Kesultanan Buton. Dilihat dari anatomi pembuatan patung naga bersisik hijau keemasan tersebut, dengan jari cakarnya berjumlah 5, dipastikan sebagai model naga asal negara Cina. Dalam catatan tentang cerita naga, makhluk sejenis binatang melata tersebut hanya ada dalam cerita-cerita berkaitan dengan kepercayaan dan kebudayaan di negara Cina, Korea dan Jepang, tetapi makhluknya tidak pernah ada di alam nyata. Naga Cina digambarkan ditandai dengan jari-jari cakarnya yang berjumlah 5 buah, naga Korea dengan cakar 4 dan naga Jepang bercakar 3. Kehadiran patung naga Cina di pusat kota Bau-Bau disebut-sebut sebagai pengabdian simbol hubungan persahabatan dan perdagangan yang sudah terjalin sejak lama antara pihak kerajaan atau Kesultanan Buton dengan bangsa Cina. Awalnya, patung naga di kota Bau-Bau tersebut dibangun tahun 2007 oleh pemerintah kota Bau-Bau dalam bentuk patung kepala naga yang tegak setinggi sekitar 5 meter di Taman Pantai Kamali. Kepala naga menghadap Laut Selat Buton. Sedangkan patung ekor naga baru kemudian dibuat pada tahun 2010 setinggi 7 meter terpisah di Bukit Palagimata, di depan kantor wali kota Bau-Bau. Antara patung kepala naga di Pantai Kamali dengan patung ekor naga di Bukit Palagimata terpisah berjarak sekitar 5 km. Tak heran jika ikon patung naga di kota Bau-Bau tersebut sering dipelesetkan para pendatang sebagai naga terpanjang di dunia. Bagaimana tidak, kepala naga ada di Pantai Kamali sedangkan ekornya mencuat di Bukit Palagimata. Pantai Kamali dengan Bukit Palagimata itu jaraknya sekitar 5 km. Jadi panjang naga ini yang terbenam sekitar 5 km, belum lagi ditambah panjang kepala dan ekornya yang nampak di permukaan. Panjang banget kan? Ikon buah nenas. Nenas adalah jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di mana saja. Apakah itu di daerah berpasir, berbatu ataupun dalam iklim yang bagaimanapun. Ini menyimbolkan masyarakat Buton dapat beradaptasi di mana saja.
Tanaman ini pada masa lalu banyak tumbuh di sekitar perkampungan Wolio, Kelurahan Melai Kota Bau Bau, yang saat itu sebagai ibu kota Kesultanan Buton. Di samping sebagai tumbuhan peliharaan, juga sebagai tanaman benteng pertahanan. Karena itu tumbuhan nenas mempunyai bagian-bagian yang mengandung makna, yaitu pada bagian atas mempunyai daun mahkota menggambarkan payung dan dianggap sebagai pimpinan Buton yang senantiasa mengayomi rakyatnya. Pada bagian buah terdapat sisik yang sangat banyak sebagai rakyat Buton dengan mendiami 72 kadi atau wilayah. Daun yang berduri adalah gambaran jiwa masyarakat Buton untuk mempertahankan diri dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dari manapun datangnya. Buah yang manis adalah mencerminkan kebaikan dengan menempatkan prinsip kerendahan hati, sopan santun tutur kata dan tidak menyakiti orang lain. Pada bagian pangkal bawah buah nenas terdapat daun yang melebar adalah landasan berpijak seluruh masyarakat Buton yaitu Sarapatangguna atau 4 prinsip hidup yaitu Poma Maasyaka, saling menyayangi sesama manusia. Poangka Angkataka, saling menghargai sesama manusia. Popia Piara, saling memelihara sesama manusia. Pomae Maeka, saling takut sesama manusia. Oleh karena itu simbol ini adalah makna hubungan antar sesama manusia dengan mengedepankan prinsip keadilan, persatuan dan kesatuan, juga hubungan antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin. Batu Wolio. Tak sampai di Buton jika tak sentuh Batu Wolio. Itulah sebutan warga di sana. Batu Wolio, sebuah situs budaya peninggalan masa Kesultanan Buton. Terletak di tengah kawasan benteng keraton di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau. Tepatnya di sebelah timur Masjid Agung Keraton Buton. Jaraknya sekitar 3 km dari pusat kota. Batu ini, menurut seorang budayawan Buton, Hazirun Kudus, diperkirakan ditemukan pada tahun 1343 Masehi. Berdasarkan mitos yang berkembang, di tempat inilah dulu diketemukannya Putri Wakaka oleh seorang eks-panglima Kubilai Han Dungku Changyang. Tepatnya di dalam sebuah rumpun bambu tolang, di mana masyarakat setempat menyebutnya bambu tombula. Batu Wolio merupakan sebuah linggah tempat pertirtaan atau pengambilan air suci. Jika berbicara mengenai linggah, maka erat kaitannya dengan keberadaan agama Hindu yang pernah dianut masyarakat Buton sebelum masuknya ajaran agama Islam. Batu Wolio diriwayatkan dalam lembar sejarah Buton merupakan sebuah tugu batu setinggi 1 meter yang digunakan sebagai tempat pengambilan air suci untuk dimandikan kepada calon raja atau sultan Buton sebelum dilantik. Air di batu tersebut berasal dari mata air di Tobe-Tobe. Batu Wolio biasa disebut Batu Igandangi. Sebab setelah air yang diambil dari mata air di Tobe-Tobe itu, ditempatkan di batu ini, kemudian diadakan acara pemukulan gendang. Nilai filosofis dengan memandikan calon sultan yakni kejadian manusia berasal dari setitik air kemudian menjadi seorang manusia.